Dia kembali lagi ke alun-alun keluarga Shen. Betapa beraninya. 3 bulan lagi, malaikat setan dari luar akan melanda benua 1000 hukum. Kehancuran massal. Jika Tuan tidak bisa menjalin kontrak dengan roh senjata dan mengaktifkan sistem, menapaki jalan pelatihan, hanya ada satu jalan. Kenapa lihat orang lain punya roh kontrak jadi iri? Tidak tahu apa yang dipikirkan ayahku, menjodohkanku denganmu. Untung aku membatalkan petunangan, memilih Yao Guang daripada bersamamu. Malu bareng-bareng. Kurasa dia tahu 3 bulan lagi ada bencana besar. Sekarang mungkin dia ketakutan. Hahaha. Awalnya aku Orang biasa di bumi biru. tak sengaja terlahir kembali. Sebagai yatim piatu di keluarga Shen. Masa kecil karena cerdas. Dijuluki anak jenius keluarga Shen. Keluarga Zhao sering datang. Memohon petunangan. Tapi hanya menapaki jalan pemahaman mengendalikan takdir. Keluarga Shen tahu setelah saya cukup umur. Tidak dapat mengikat roh alat untuk latihan. Mencabut semua yang saya miliki. Kamu orang seperti ini harusnya bersama sampah. Awalnya bertunangan dengan saya, Zhao Minmin membatalkan pernikahan dan berpindah ke pelukan Qi Huangshen Xiao Guang. Shen An. Bukankah kamu anak jenius keluarga Shen? Kenapa jadi begini? Hah, Hahaha. Aku jatuh jadi budak yang bisa dipukuli, dihina habis-habisan. Yao Guang, lihat deh, dia mirip anjingnya. Hahaha. Beberapa keluarga di Songyang menerima kabar bencana besar 3 bulan lagi. Untuk bertahan hidup, keluarga Yu terkuat di Songyang. Menghimbau keluarga besar bersiap perang. Maka dari itu keluar. Membuka kembali upacara kontrak. Ini lebih banyak orang menjadi kekuatan tempur, ini kesempatanku terakhir. Harus menapaki jalan kultivasi dan bertahan hidup dalam bencana ini. Kepala suku, izinkan mencoba lagi. Kamu tidak akan menyerah, kan? Melihat orang lain sukses, berpikir kamu juga bisa berhasil. Kepala suku, dia sudah mencobanya selama 6 tahun. Jika kali ini tetap gagal, bisa langsung mengeluarkannya dari keluarga Shen. Hahaha. Hei, bukankah ini kakak Kilin dari keluarga Shen? Bukannya bersihkan sampah, malah datang lagi ingin berkontrak dengan roh senjata. Hahaha. Bencana datang, keluarga Shen tidak memelihara talenta. Jika kamu masih gagal, Berikatan dengan roh senjata, kamu akan dikeluarkan dari keluarga dan semoga beruntung. Aku bukan sampah. Saya bisa bertahan hidup. Tiga bulan lagi bencana besar akan melanda daratan. Agar bertahan hidup, harus membuat perjanjian dengan jiwa pedang. Aktifkan sistem, mulai jalan pelatihan, jadi yang terkuat. bakat adalah bakat, memberi kesempatan juga tidak berguna. Apakah benar hanya karena saya tidak bisa membuat perjanjian dengan jiwa alat? Apakah hanya ada satu jalan? Kepala suku, orang tidak berguna ini, harus bagaimana menghadapinya? HM, keluarkan dari keluarga Shen, usir dari suku. Kepala suku aku. Seperti semut kecil, ingin berbuat apa? Bahkan kesempatan terakhir. Tidak ada lagi. Hahaha. Yao Guang, bukankah tahun lalu sudah mengikat kontrak dengan roh pedang ini? Apakah dia ingin mengikat kontrak roh pedang baru?
Roh pedang tingkat A, Anhua. Bagus. Jiwa pedang tingkat alangka di Songyang. Yaogan, kamu cukup beruntung. Tuan, tolong jangan tinggalkan aku. Qi Xiao akan menjadi kuat. Tuan, berikan Qi Xiao kesempatan lagi ya. Pedang roh, tidak bertuan, akan sulit bertahan di dunia. Qi Xiao akan yang ketiga. Dengan jiwa pedang tingkat A ini, untuk apa aku butuh jiwa pedang tingkat D sepertimu? Belum lagi, menggunakanmu menguras energiku, sampah seperti kamu. Lebih baik kamu menjauh dariku. Tidak ada nilai, harus dibuang ya. Beberapa pecundang ingin mengikat kontrak jiwa pedang, seumur hidup pun takkan bisa. Berbeda dengan Yao Guang, mau ganti jiwa pedang, ganti saja. Dan bahkan jiwa pedang tingkat A yang langka, seperti jiwa pedang lemah ini, seharusnya dibiarkan punah. Aku bukan sampah. Aku tidak mau mati. Aku bisa menghisap lebih sedikit darah. Kumohon, terimalah aku, ya. Jiwa pedang yang hisap darah pemilik, siapa yang mau? Iya, benar sekali. Kami jiwa pedang, lahir dari perjanjian. Tanpa perjanjian, akan lenyap. Yang tanpa perjanjian, terimalah kami. Berikan kesempatan hidup. Padang yang mengesap darah majikan seperti kamu. Orang bodoh sekalipun tidak akan menginginkanmu. Sepertinya, hanya orang bodoh yang berani mengambilmu. Siapa yang mau? Ya, siapa yang mau? Dia hanya ingin hidup. Apa salahnya? Tapi kenapa? Orang seperti kita, bahkan hidup saja menjadi sebuah kemewahan. Melindungi keturunan keluarga Shen, 10 hari kemudian kompetisi keluarga, pemenang mendapat dukungan. Sumber daya keluarga Shen, yang berperilaku buruk. Nasib sendiri yang menentukan. Ya. Seperti anjing ketiga. Aku dan dia, sama-sama malang, dibuang, dihina. Aku bagaimanapun sudah tak berguna, hidup sia-sia. Selamatkan dia, setidaknya. Tidak mati sekarang. Aku bersedia mengontrakmu. Terima kasih. Selamat Tuan, kontrak berhasil. Pedang jiwa tingkat SSS. Pedang iblis terkuat Akatsuki. Darah kontraktor cukup, terikat D level. Sistem pedang jiwa terkuat telah aktif. Pedang jiwa SSS, kepala pedang iblis. Aku ternyata mengontrak pedang jiwa SSS. Aku kira terjadi sesuatu yang luar biasa. Ternyata hanya memungut. Sampah yang tidak kuinginkan. Karena kamu sudah membuat kontrak dengan roh pedang. Jadi 10 hari lagi kamu juga ikut kompetisi besar. Jangan bilang keluarga Shen tidak memberimu kesempatan. Membuat kontrak dengan roh pedang tidak berguna. Kamu pikir bisa mengubah nasibmu ya? Dia hanya memiliki nasib pecundang. 10 hari lagi, aku akan membuatmu merasakan keputusasaan yang sesungguhnya.
Sistem roh pedang terkuat telah diaktifkan. Sistem membantu host kenali dan tingkatkan kemampuan roh pedang. Penggunaan benar untuk membantu latihan roh pedang. Akhirnya mengikat kontrak dengan roh pedang Xiao dan sistemnya. Aku dengannya. Pasti bisa bertahan hidup dalam bencana besar 3 bulan mendatang. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Tuan, aku menggunakan kekuatan asal untuk menyembuhkanmu. Dia jelas belum pernah cukup menghisap darah baru saja hampir menghilang. Namun dia masih menggunakan kekuatan asal untuk menyembuhkan saya. Xiao, ayo pergi. Kita pulang. Aku harus menjadi yang terkuat dan selamat dari bencana bersama Xiao. Tapi pertama-tama, aku harus merebut kembali semua yang menjadi milikku. Aku harus memenangkan juara pertama dalam kompetisi 10 hari lagi. Sistem roh pedang terkuat diaktifkan. Ini membantu pengguna mengidentifikasi roh pedang dan meningkatkan kemampuan. Gunakan roh pedang untuk kultivasi. Roh pedang terikat, Crimson Sky, tersegel, roh pedang SSS, kepala 4 pedang iblis agung. Tanpa diduga, mereka menjadi satu-satunya harapan satu sama lain. Pemilik. Maafkan saya, Tuan, saya sangat tidak berguna. Tidak perlu mengatakan itu, kamulah yang menyelamatkan aku. Terima kasih, Xiao. Dengan aceh pedang jiwa Xiao dan sistem. Akhirnya aku bisa balas dendam. Memang aku terlalu tidak berguna. Kemampuanku mengharuskan menyerap darah tuanku untuk bisa menunjukkan kekuatan melampaui level. Tapi kamu memulai pelatihan, aku khawatir ayunan pedang ini akan menguras darah dan Ki Mu. Jangan panggil aku tuan lagi, panggil aku Shannon saja. Untuk hal lainnya, tidak perlu khawatir, aku punya cara. Pengguna kontrak dengan aceh pedang jiwa Xiao mengaktifkan bakat Ki dan darah melimpah. Kecepatan pemulihan Ki dan darah meningkat 20 kali. Bakat dapat ditingkatkan melalui kecocokan dengan Xiao. 20 kali lipat. Jadi efek samping Xiao bisa dihindari dengan sempurna. Selama ini, baru pertama kali ada yang menganggapku sebagai setara. Tuan, aku tahu kalau aku ini roh pedang yang lemah, tak usah menghiburku. Aku hanya takut tidak bisa membantumu. Jangan ragu, mari kita coba saja. Kau sebaiknya sudah kenyang darah, jadi bisa pulih, kan? Sekalian biar aku lihat seberapa hebat dirimu. Ini arena ujian kekuatan keluargaku. Sebentar lagi, kau perlu ragu, langsung hisap. Tapi 10 hari lagi ada kompetisi besar, menghabiskan tenaga akan berdampak besar. Xiao, percayalah padaku, jangan khawatir. Baiklah. Shen-an, aku akan berusaha menjaga diriku. Xiao hisap sepuasnya. Pedang ini, kita berikan segalanya. Oke. Wah, dampaknya begitu besar, arena pelatihan sampai rusak. Ini pertama kali selama bertahun-tahun aku merasa penuh, juga dalam kondisi terbaik. Menunjukkan kemampuanku, Shen-an. Terima kasih. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak akan buat kita rugi. Cepat lari. Ini tidak mungkin. Pemimpin, tempat uji coba ini terbuat dari besi dingin ribuan tahun. Kita berada di tingkat kelima. Berusaha sekuatnya pun tidak meninggalkan jejak. Bisa mencapai tingkat seperti itu adalah pejuang tingkat 6. Di Songjiang, Keluarga Terbesar, Ketua Keluarga Yu Tingkat NAM. Dia tidak mungkin melakukan hal ini. Sebenarnya siapa? Kenapa harus datang ke keluarga Shen kami? Mungkinkah ada yang istimewa di generasi muda? Tidak mungkin. Generasi muda terkuat, Shen Yaoguang, hanya di tahap ketiga.
Bagaimana mungkin mereka punya kekuatan sekuat ini? Dengan kekuatan pedang seperti ini, apa yang terjadi di Songyang? Pedang ini sudah menunjukkan kekuatan tahap ke-7. Sipat, ajak seluruh keluarga Yuan Tuk mencari orang ini bagaimanapun caranya. Dia mungkin adalah peluang kita bertahan dari bencana besar. Atas perintah Quechua Suku. Kamu lihat tidak di arena Shen ada kamera? Mereka tidak bisa meminta ganti rugi dariku, kan? Syukurlah. Sejak keluarga Shen meninggalkanku, tidak punya apa-apa lagi. Jika benar harus bayar ganti rugi, aku tidak punya uang sama sekali. 10 hari kemudian, aku harus merebut kembali semua yang hilang. Memiliki sumber daya pelatihan, baru bisa perlahan menjadi lebih kuat. Shen An. Dia ditinggalkan seseorang, sepertinya segera akan menghilang. Pergi. Lagi-lagi 2 orang datang melihatku tertawa. Sudahlah, Aku tidak akan lama lagi. ingin lihat, ya lihat saja. Jangan khawatir, pasti ada cara. Yu Ying. Pedang roh tingkat SSS, 4 pedang iblis, sangat tajam melukai orang dan diri sendiri. Jika tidak bisa hindari efek buruk, hanya pedang roh kelas C. Saat ini tidak terikat, Tuan bisa berkontrak. Lagi-lagi roh pedang SSS kelas yang ditinggalkan. Apalagi yang bisa dilakukan? AQYYing. Terluka orang lain sekaligus diri sendiri dari lahir. Pengikat sebelumnya punya roh pedang baru. Langsung memutus kontrakku. Hanya 3. Aku tidak takut. Bisa kontrak denganmu? Camus. Bukankah kamu sudah punya kakak ini? Apakah kamu tidak tahu? Kontrak dengan banyak roh pedang Ganggu konsentrasi latihan. akhirnya hanya merugikan dirimu sendiri. Lupakan saja. Kamu hanya perlu Bersikap baik pada kakak ini. Shen An. Deteksi sistem bakat tujuan kontrak baru. Aktivasi Tuan Pedang. Setiap kontrak dengan jiwa pedang meningkatkan latihan 10 kali lipat. Kalau berhasil mengumpulkan 1000 pedang. Bukankah berlatih 1 hari sama dengan 100.000 hari orang lain? Aku bersedia. Selamat berhasil membuat kontrak. Jiwa pedang SSS, 1 dari 4 pedang iblis, Yuing. Bakat Tuan pedang berfungsi. Kecepatan latihan Tuan meningkat 10 kali lipat. Yuing adik, kamu bisa hidup lagi. Itu. Terima kasih ya. Ayo pergi. Kita pulang. Dengan 2 jiwa pedang SSS, kompetisi keluarga Shen pasti menang. Shen An, kamu menghabiskan banyak energi dan darah. Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa. Aku punya kondisi khusus. Sebisa mungkin kalau terserah mau nyedot gimana. Pedang merah menyedot sepertiga energi darah. Untungnya darah kembali cepat pulih. Cuma 2 pedang. Takutnya meninggal di tempat. Sepertiga darah segitu kuatnya. Menyedot semua darahku. Seberapa kuat itu ya? Itu hanya tahap pertama, bangga apa sih? Kalau mau bilang hebat. Kakak Cixia yang hebat. Kok mulut gadis ini tajam banget ya? Dulu, Shen Yaoguang merasa aku merepotkan. Nggak mau aku mengisap darahnya. Menganggapku sebagai pelayannya. Tanpa rasa hormat sedikit pun. Mengantarkan teh dan air, sedikit saja merasa tidak nyaman. Langsung dimarahi dan dihina. Silakan minum teh. Tak ada tempat untuk berlindung. Hanya bisa seperti Hidup di tempat gelap.
Pergi saja keluar dari sini. Membawa sial. Kalau dia membutuhkan aku, dia akan marah besar jika aku menyedot sedikit darahnya. Tuan, jangan tolong. Dasar tak berguna, berani menghisap darahku. Demi bertahan hidup, aku menahan semuanya, namun berharap suatu hari bisa lepas dari kehidupan ini. Aku berterima kasih kepada kalian memulai jalanku berlatih. Bencana besar 3 bulan kemudian, kita berusahalah hidup dengan baik. Sekarang, kondisi rumah terbatas. Kalian tidur di ranjang, aku tidur di lantai. Sampai bertemu dengan baru aku tahu ternyata ada yang peduli padaku. Shen An. Terima kasih. Terima kasih telah memberi kita jalan hidup. Aku dan Yuing pasti akan berusaha sekuat tenaga. Kalian istirahat saja. Aku akan tidur di lantai. Hei. Biar aku saja. Kenapa? Kenapa kakak Qixiao begitu baik padanya? Selamat malam, Shen An. Kecocokan roh pedang Qixiao naik 10. Bakat, energi, darah penuh meningkat. Kecepatan pemulihan energi dan darah meningkat 30 kali. Kok bakatnya tiba-tiba naik? Apa mungkin Qixiao suka padaku? Kalau tingkat ketersuaian penuh, pedang vampir cewek ini bakal tak terkalahkan. Kamu. Aku cuma lapar sendiri, bukan mau bikin sarapan buat kalian. Aku mengerti. Kamu cuci muka dulu, aku yang masak sarapan. Oke. Gimana, ya? Lumeillon Maïr. Saya akhirnya menguasai cara menggunakan Qixiao dengan benar. Tapi Yuing. Penginap berkontrak dengan semangat pedang SSS Yuing, mengaktifkan bakat mengendalikan pedang dengan Qi. Menghindari penuh Yuing. Efek samping pada diri sendiri dan orang lain. Penginap tahap pertama dapat menggunakan 2 pedang. Gaya ditingkatkan tingkat kecocokan dengan Yuing. Bahkan tidak perlu memegang pedang, ini pasti tidak akan melukai diri sendiri. Baru tahap pertama, bisa menggunakan 2 pedang. Tampaknya harus meningkatkan tahap saya sendiri. Lia apa? Dengan tingkat pertama kamu, gimana kamu bisa menang di kompetisi besar? Kompetisi keluarga Shen, aku harus menang. Qixiao sebagai kartu as. Di awal, harus lawan musuh dengan Yuing. Perlu ambil pil dulu. Benar juga. Cepat tingkatkan level. Kita ambil pilnya. Heh. Kemarin kamu habis banyak energi. Istirahat. Aku ambil pilnya, oke? Baiklah. Kalau udah beres, kita nyusul kamu. Udah ya. Obat generasi muda sudah dibagikan oleh Yao Guang, tidak ada bagian untuk Shen An. Kok bisa begitu? Oh, ternyata kamu. Datang ambil obat. Mau usaha mendadak ya? Kamu nggak pikir Shen An dapat prestasi di kompetisi ini kan? Pedang rusak. Nggak perlu ditakuti. Shen Yao Guang. Kumohon beri obat untuk Shen An sebagai balas budi karena dulu jadi pembantu kamu. Bisa nggak? Dasar pecundang, masih berani sebut masa lalu denganku. Pergi. Begitu caramu minta bantuan, kalau sikapmu lebih baik, Yao Guang mungkin senang. Mungkin dia malah kasih 1 padamu. Ayo pergi. Tunggu. Shen Yao Guang. Kumohon padamu.
Pil obat sangat penting untuk Shen. Benar-benar sangat penting. Tolonglah. Balasan karena aku bertahun-tahun membantumu. Berikan sedikit untuk kami. Memohon pil untuknya ya. Kamu layak tidak? Memohon pil untuknya, layak tidak? Tunggu saja di kompetisi besar nanti. Kalian akan hancur olehku. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu Yang memilih Tuan orang bodoh. Masih butuh kamu mohon pada Yao Guang. Qi Xiao. Kakak, Shen Yao Guang. Kamu cari dia. Aku akan berdiri di sini, biarkan kamu memotongku. Kamu bisa apa? Aku merasakan energi pedang itu lagi. Di keluarga Shen. Fu Tao, cepat, pergi cari. Siap. Shen An, jangan-jangan, Shen An, berhenti. Barani pakai pedang ini? Sekali pakai akan menyerap darah. Aku pernah pakai, tapi dengan bantuan bahan langka alam. Kalau kau pakai kali ini, Jangan harap bisa ikut lomba. Benar-benar bodoh. Pakai pedang sampah ini musabilum kina, malah kita yang kina duwan ha. Memang pilihan terbijakku adalah memilih Yao Guang. Tidak membuang waktu sia-sia padamu. Sekarang Yao Guang jadi yang terhebat di generasi muda. Sudah mencapai tingkat ketiga. Meski kau ikut kompetisi besar, apa peduli? Apakah kamu bisa mengalahkannya? Apa kamu begitu yakin? Aku nggak bisa mengalahkannya. kalian berbuat begini sama. Mengapa demikian? kau anak ajaib keluarga Shen? Bukankah dia dipuji sebagai harapan keluarga Shen? Akulah yang selalu dibandingkan dan diremehkan. Aku akan menginjak-injakmu dan memastikan kau tak akan bangkit lagi. Kompetisi ini, aku akan membuatmu dan pedangmu sama-sama hancur dan mati. Hahaha. Berjalan. Tanpa pil, kamu akan bagaimana? Santai saja, cuma pil. Di kompetisi nanti, aku akan membuatnya mengembalikan semuanya dengan bunga. Kenapa tidak mengguni pedang? Dia mempermalukan kakak, bisa melepaskannya begitu saja. Aku. Yuying, ini aku. Tidak mau menghunus pedang, tidak ada hubungannya dengan dia memanfaatkan aku, musuh kalah 1000, kita rugi. Saya tidak ingin memengaruhi kompetisinya. Qi Xiao. Hari kompetisi. Aku akan menggunakan pedangku yang terkuat. Kita akan mendapatkan kembali keluhan dan kebencian yang kita derita. Shenon. Bencana 3 bulan kemudian. Aku juga akan bersamamu. Memotong. Jika kamu bunuh diri 3 kali dengan satu tebas, bagaimana dengan aku dan kakakku? Shen An, coba beradaptasi dengan Yueying. Kalau kamu bisa mengendalikan efek samping, melukai, kita pasti bisa menang. Dia? Lebih baik lupakan saja. Qi Xiao, kamu tidak perlu khawatir. Efek samping Yueying. Aku punya caraku sendiri. Nyawa kita dia yang beri. Meski harus dengan pedang, itu pun kita bersama menuju akhirat. Percayalah padaku. Dia berbeda dari yang lainnya. Suatu hari kamu akan, kita akan untuk diri beruntung menjadi roh pedangnya. Kakak aku. Oke. Mari kita coba. Oke. Kesesuaian roh pedang Yuying meningkat 10. Bakat naik tingkat. Mengendalikan pedang dengan kesesuaian dengan roh pedang Yuying meningkat 10, menghindari efek Tuan rumah berada di tingkat pertama. Kesesuaian roh pedang Yuying meningkat 10. Pas bisa coba. 4 pedang. Kekuatan mengendalikan pedang dengan Qi. Bukannya bilang punya cara, kenapa masih? Yueying, sudah siap? Batu baja ini digunakan keluarga Shen untuk mengukur kekuatan pedang. Ahli di atas tingkat keempat yang bisa meninggalkan jejak. Ayo.
Kendalikan pedang dengan ki. Kamu bisa kenapa nggak bilang dari awal? Buat kita khawatir sia-sia. Baru di tahap pertama. Paling banyak bisa 4 tebasan. Tapi, di bawah tahap keempat, kitalah yang terkuat. Yao Guang. Kali ini kamu pasti juara pertama. Urusan menikah dengan Min Min segera direncanakan. Oh ya. Untungnya Min Min memilih kamu. Kalau pecundang Shen An dipilih, 3 bulan lagi, Ben Canada Temps. keluarga kita pasti mati semua. Ah, Tuan. Mereka datang. Pedang Roi Tu Bukan Yang Dulu Ilan Oleliu. Katanya malah bisa melukai pemiliknya. Dia benar-benar seperti pemulung, semuanya diterima. Haha, berani-beraninya mempermalukan dirinya di sini. Aku belum pernah dengar ada yang bisa menguasai 2 pedang roh dan meraih pencapaian. Ah, au Shenan. Pernikahanmu dengan Min Min lebih baik dibatalkan saja. Na. Ini ada beberapa batu roh dan obat pil. Ambil. Anggap saja ini kompensasi. Ah. Ini juga permintaan maaf. Ah. Apa sikap kalian ini? Hahaha. Kalian ingin memutuskan semua hubungan dengan saya. Kalau kasar, kalian meremehkan saya. Apa yang bisa kamu lakukan? Sampa. Kamu sudah datang. Aku akan membuatmu benar-benar melihat perbedaan antara kita. Aku punya Qi Xiao dan Yu Ying. Shen Yao Guang belum capai tingkat keempat. Dia tidak menjadi lawanku. Dendam baru dan lama, kita semua selesaikan hari ini. Tenang saja. Kita berdua mengerahkan pedang sekuat mereka. Tidak perlu ditakuti. Qu'es-tu à clan? Aku sudah mencapai tingkat, generasi muda ini tidak ada tandingannya lagi. Lebih baik biarkan mereka maju. Jika aku menang, juara kompetisi ini akan jadi milikku. Kalau begitu, kalian maju bersama saja. Ternyata memang pecundang. Yao Guang mempersilakan kalian bersama, tapi kalian tidak berani, lebih baik pulang. Di ambang kehancuran, tidak terluka. Shen Yao Guang begitu arogan. Biarkan orang lain mencoba kekuatannya. Ini. Pedang ini bernama Anhua. Dapat meningkatkan kekuatan mendekati 4 alam. Pedang ini cukup untuk memutuskan pikiran melawan saya. Terutama kamu, Shen An. Jika berani naik panggung, aku pasti akan mengalahkanmu dengan pedang. Shenan. Apakah kamu bisa menahan pedangku ini? Jika pintar, cepat pergi. Kalau tidak. Begitu naik panggung, kamu hanya akan dikalahkanku. Sekarang hanya perlu Qi Xiao. 1 pedang saja bisa mengatasinya. Dia benar-benar berani naik.
Kamu beneran berani naik ya? Sekarang berlututlah minta ampun. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Shen Yaoguang. Kamu disebut yang terbaik di generasi muda. Kenapa? Bahkan gak yakin bisa kalahin aku yang gak berguna ini. Kok gak pede banget sih? Kamu. Kamu masih di tingkat pertama. Hahaha. Kupikir kamu ada kemajuan dalam 10 hari. Tapi ternyata, hanya begini. Sepertinya dalam pertandingan besar ini, Yao Guang pasti jadi yang pertama. Tingkat pertama melawan tingkat ketiga. Tidakada polluant tuk menant. Yao Guang itu sudah di tingkat ketiga. Dia tingkat pertama berani naik panggung. Sungguh tidak tahu diri. Tingkat pertama. Tetap bisa bunuhmu. Shen Yao Guang bilang akan membuatnya mati bersama pedangnya. HMPH, pedang jiwa ini. Kau tunggu saja untuk mati bersamanya. Hahaha. Kupikir bertemu dengannya di akhir. Dia sedemikian cari mati. Setidaknya aku tak perlu lagi pakai Yuying untuk hadapi orang lain. Hari ini, Nikmatilah sepuasnya. kita hanya akan pakai satu pedang. Menangkan pertandingan ini. Back. Kamu. Masih mau menang pertandingan ini. Kamu itu cuma pecundang. Keluarga besar itu cuma orang sialan hidup sebentar. Meski aku tidak membunuhmu hari ini, kamu hanya akan jadi semut kecil dalam bencana masa depan. Pedang ini. Untuk merebut kembali semua milikku. Agar beberapa orang sadar akan kenyataan. Dan untuk bertahun-tahun. Harga diriku dihancurkan olehmu. Yang paling penting adalah untuk Qi Xiao. Pembalasan dendam. Kau pikir kau pantas mengalahkanku? Pedangku. Bernama. Membalas. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Bahkan di level pertama pun, dia masih bisa dibunuh. Pedang hancur, pria itu meninggal. Kalimat ini aku kembalikan padamu. Jangan bunuh aku. Berhenti. Jangan bunuh aku. Dia lemparkan pedang begitu saja. Aku tidak bisa menangkisnya di tingkat kelima. Seberapa kuat sebenarnya dia? Sesama orang keluarga Shen. Kenapa melakukan pembunuhan Kejamini? Keluarga Shen. Ketika aku hampir jadi budak, apakah kamu pernah anggap aku sebagai bagian keluarga Shen? Saat dia melukaiku 10 hari lalu. Kamu pernah anggap aku bagian keluarga Shen? Ketika dia mengancam nyawaku. Kenapa kamu diam saja? Kamu sudah kalahkan Yao Guang, sudah jadi juara. Aku akan memberikan sumber daya utama keluarga padamu. Shen keluarga akan memberimu kompensasi. Memberimu cukup sumber daya untuk berlatih. Benkana Ibli Bezar akan datang. Keluarga Shen tidak bisa kehilangan kekuatan Yao Guang. Oh ya ampun. Kenapa bisa begini? Shen An ternyata sehebat itu. Mama. Bagaimana bisa tidak melihatnya? Shen An adalah talenta yang sebenarnya. Menurutmu kalau kita minta maaf sekarang, masih ada gunanya? Shen An punya kemampuan. T'es-tu à Keluarga Shen ada di sini? Apakah kamu benar-benar berpikir bisa membunuh semua orang Shen? Lucu. Jangan tinggal di keluarga Shen. Setelah saya mendapatkan segalanya, saya akan pergi. Bencana besar akan datang. Lebih penting mencari cara untuk menjadi lebih kuat. Jangan gegabah.
Karena kepala keluarga dan para tetua menasihati saya. Saya harus menunjukkan penghormatan. Baiklah, mari kita akhiri di sini saja, kepala suku. Ingat kata-katamu. Kita pergi dulu. Shannon. Wow, benar-benar yang pertama di keluarga Shen. Shenen. Aku tidak akan melepaskanmu. 10.000 batu roh, 3.000 pil energi. Juga ada tanah, akta rumah dan toko. Kali ini keluarga Shen benar-benar terjebak kehilangan besar. Tetapi kompensasi belum diterima. Tunggu sampai semuanya didapatkan. Lalu datang cari masalah dengan keluarga Shen. Shen An. Terima kasih. Aku tak pernah berpikir kau akan membalaskan dendamku. Kecocokan dengan Qi Xiao naik 10. Pekat menambah. Kecepatan memulihkan darah. Meningkat 50 kali lipat. Qi Xiao. Penderitaan kita sampai di sini belum cukup. Hutang keluarga Shen dan Shen Yaoguang belum lunas. Aku tidak bertindak. Menyesal. Walaupun sudah mencapai tahap kedua. Namun, masih ada lebih dari 2 bulan sebelum bencana datang. Kita harus segera meningkatkan kemampuan kita. Shen An, aku bisa mengontrol kemampuan menyedot darah. Nanti, Tidak akan membuatmu banyak energi lagi. Semakin kamu menyerap, semakin kuat kamu. Qi Xiao tidak perlu menahan diri. Ada yang datang. Kamu dari keluarga Shen, ya? Usia masih muda sudah bisa melatih pedang roh hingga tahap kedua. Kamu memang berbakat. Ngomong-ngomong anak muda, Sekarang ini bencana besar akan datang. jika kamu perlu bimbingan lebih lanjut, apakah kamu ingin aku memberi petunjuk? Orang ini belum pernah aku lihat di keluarga Shen. Mungkinkah aku bertemu orang hebat? Apakah ini yang sering disebut kesempatan dalam novel pendek? Paman, jika Anda mau mengajar saya sangat mengharapkannya. Bagaimana saya harus bertanya? Hahaha, kamu cukup keluarkan satu jurus pedang, biar aku lihat apa yang masih kurang darimu. Hahaha, tenang saja, saat ini di Songyang belum ada orang yang bisa menyakiti aku. Songyang tak ada tandingan, benar-benar orang hebat. Sekalian lihat seberapa kuat aku dengan Qi Xiao. Baiklah. Qi Xiao, seraplah sesukamu, kakek ini pasti sanggup. Bagaimana aku bisa tahan ini? Bagaimana aku bisa tahan ini? Astaga. Jangan pura-pura jatuh, ya? Pak Tua, kamu baik-baik saja? Pemuda ini, pedang ini punya kekuatan tingkat ke-7. Beberapa hari ini, orang yang aku suruh keluarga Yu tanyakan di keluarga Shen. Jangan-jangan. Dia orangnya. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku tidak apa-apa kan? Wahai anak muda, akhirnya aku menemukanmu. Saudara kecil, aku. Tidak. Kakekmu. Aku adalah kepala keluarga Yu Jinghong. Sebelumnya, saat kamu berlatih pedang, aku merasakannya. Hari ini, aku datang khusus ke keluarga Shen mencarimu. Mencariku. Iya. Kakek tua ini kelihatannya bukan orang baik. Itu kamu. Kamu adalah satu-satunya di sini di Songyang yang memiliki kekuatan tahapan ke-7. Dan kamu masih begitu muda. Saya yakin suatu hari kamu akan menjadi penyelamat kita, saudara kecil. Jika kamu bisa membantu keluarga Yu.
Ketika Bengkana datang, maka kamu akan menjadi tamu kehormatan di keluarga Yu. Dalam keluarga kami, kamu akan jadi tetua utama. Apapun yang kamu mau, kami akan berikan, hanya meminta janji darimu. Tuan Yu, begitu yakinkah Anda bahwa saya bisa melakukannya? Baiklah, karena sikap Anda begitu tulus, saya bisa setuju. Setelah saya menyelesaikan urusan, saya akan meninggalkan keluarga Shen. Nanti, ke keluarga Yu. Juga tidak masalah. Wah, bagus sekali, Tetua Shen. Saat itu, kami sekeluarga Yu pasti akan menyambut kedatangan Anda. Oh ya, 3 hari kemudian kita dari Songyang, beberapa sekte besar akan mengirimkan anak-anak muda ke Siguang. Untuk mencari peluang, mohon Anda juga bersiap-siap, saya di sini. Masih ada sedikit urusan, saya pamit dulu. Pamit. Saya sudah jadi tetua keluarga Yu sekarang. Ini juga terlalu mudah. Selamat ya, Shen An. Keluarga Yu sangat menyambutmu. Kamu pasti bisa berlatih dengan baik. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia bilang aku punya kekuatan tingkat ke-7. Dengan sistem dan Qi Xiao, sekarang aku ternyata sehebat ini. Aula keluarga Yu. Sampah, orang lemah pun tidak bisa kamu hadapi, untuk apa aku memerlukanmu? Aduh. Tuan Muda Yu. Yao Guang terluka. Kalau kamu terus begini, dia bisa dalam masalah. Aku ingin kamu menang dalam kompetisi besar. Dengan cepat menjadi penguasa keluarga Shen, memimpin mereka tunduk pada keluarga Yu. Namun hasilnya, Kamu malah kalah melawan orang yang baru mengontrak roh pedang beberapa hari yang lalu. Tuan Yu, Shen An itu aneh. Dia menggunakan pedang Dekles yang aku buang sebelumnya. Tapi kekuatannya tidak terukur. Kehadirannya tidak bisa melewati rintangan kepala keluarga. Sulit mengendalikan keluarga Shen. Mungkinkah pecundang itu membuat pedang sampah itu menyerap banyak darah sehingga jadi kuat? Mungkin dia bersembunyi untuk menyembuhkan luka. Bodoh. Pil obat ini cukup untuk menyembuhkan lukamu beberapa hari. Nanti, ayahku akan kumpulkan keluarga untuk buka tempat rahasia. Semua pemuda akan datang mencari keberuntungan. Saat itu, Carilah kesempatan untuk menyingkirkan batu sandungan ini buatku. Thanks, Tuan Yu. Kali ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Setelah berkuasa, akan membawa keluarga Shen tunduk pada keluarga Yu. Keluar. Biar aku, kamu istirahat. Latihan lama banget. Jadi pasti capek. kamu udah kerja keras. Oh iya. Di mana Yu Ying? Di sana. Cuma masa aja, pasti bisa belajar. Di kehidupan ini jadi yatim piatu, seumur hidup sendiri. Kayak gini hangatnya, belum pernah ngerasain. Sekarang mereka berdua benar-benar kayak keluarga. Tuan rumah Shen An. Kontrak dengan jiwa pedang Qi Xiao, jiwa pedang SSS. Pedang iblis nomor 1. YUY. Jiwa pedang SSS, salah satu dari 4 pedang iblis. Bakat, master pedang level 2. Setiap kali tuan rumah mengontrak jiwa pedang, Kecepatan latihan meningkat 10 kali lipat. Kecepatan latihan 20 kali lipat. Aku harus menjadi yang terkuat. Bersama mereka bertahan dalam bencana ini. Ayah kakak kenapa? Kamu baik-baik saja? anak itu, dia benar-benar tidak menahan diri. Kalau bukan karena aku sudah hampir mencapai tingkat ke-7, mungkin aku sudah mati terbelah oleh pedang ini. Kukira kamu tahu, aku sudah menemukan jenius dari keluarga Shen itu. Dan dia bersedia datang ke keluarga kita sebagai penatua utama kita. Ayah, keluarga Shen melukaimu. Memimpin orang untuk menghancurkan keluarga Shen sekarang. Jangan buru-buru datang, ada yang ingin kusampaikan. Ah, ayah katakan saja. Bodoh sekali. Aku sudah bilang,
Dia akan menjadi penatua utama keluarga Yukita nanti. Apakah keluarga Yukita dapat bertahan melewati musibah ini adalah kunci keberhasilannya. HMPH ingin menghancurkan keluarga Shen dan menyeret keluarga Yu. Apakah kau mengirim semua orang ke kematian mereka? Berlutut di hadapanku. Kakak, Xiao Chen sangat khawatir. Biar kukatakan, itu wajah lama yang biasa dijilat ayahmu. Aku akan memberikan apa yang Jika kau berani menyinggung perasaannya, aku akan membunuhmu. Kelahiran kembali. Ups. Ayah, kau sudah sangat tua. Bagaimana kau bisa punya anak? Kamu. Ayah, tenang saja. Orang itu sangat hebat. Aku pasti tidak bisa menyentuhnya meskipun aku mau. Kamu tahu sendiri. Rao-san, beritahu keluarga Yu. Aku sudah menemukan orang tersebut. Setelah generasi muda selesai menjelajah tempat misteri, aku akan membawa seluruh keluarga Yu untuk menyambut orang tersebut, seorang ahli dari luar dunia. Masuklah ke keluarga Yu. Baiklah, kakak. Aku akan segera mengaturnya. Untuk memberikan kalian kaum muda kemampuan untuk bertahan dalam bencana besar. Kami, keluarga empat besar Songyang, bersama-sama membuka tempat misteri Xiaguang. Di dalamnya ada banyak harta karun langka. Apa yang kalian dapat itu tergantung keberuntungan kalian sendiri. Mau masuk? Masuk saja oke. Ya ampun, dengar-dengar pernah ada yang masuk ke tempat rahasia ini langsung pakai harta di dalam untuk memperbaiki kekuatannya. Naik puluhan tahun tak disangka hari ini, kita juga punya kesempatan bukan hanya itu. Aku dengar ada spirit pedang tingkat S di tempat rahasia ini, kalau bisa kontrak langsung melejit. Benarkah? Bagus sekali, aku harus coba. Ayo. Kepala suku. Ganti rugi dijanjikan mana? Kamu bilang butuh waktu untuk mengumpulkan, sekarang seharusnya sudah cukup, kan? Ini 20.000 batu roh. Kami keluarga Shen dengan segenap tenaga. Menyerahkan setengah kekayaan keluarga Shen semua untukmu. Sudah cukup bagimu untuk langsung menyerap energi roh ke tingkat kelima. Hal-hal yang lalu. Lupakan saja. Ketua klan dermawan. Karena sudah mendapatkan ini, setelah kita masuk ke tempat rahasia dan mengambil cukup harta, tidak perlu lagi tinggal di keluarga Shen. Pemimpin, APA yang sedang kau lakukan? Pedang Mu. Saya sudah memperbaikinya. Chen An tidak bisa tinggal. Setelah masuk, carilah kesempatan untuk membunuhnya. Ambil kembali semuanya dari keluarga Shen. Keluarga Shen. Aku akan memberikannya kepadamu. Kepala klan. Yao Guang bersedia memimpin. Ewang. Sekarang kepala suku dan tuanku Yuan ingin membunuh Shen An. Jika ini berhasil, keluarga Shen menjadi milikmu, ya. Ying. Selaka. Beruntung aku punya rencana cadangan. Mengirim Yueing mengumpulkan informasi. Kalau tidak tahu tentang keluarga Shen dan Yu. Semua tidak jujur. Banyak yang melawan kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kesulitan sumber daya pelatihan, berapapun datang kita selesaikan. Ambil juga roh pedang mereka. Setelah bencana 3 bulan lagi, peluang bertahan hidup kita akan meningkat. Bakat pedang master belum naik tingkat. Aku juga harus mengumpulkan roh pedang lainnya. Kita tidak bisa diabaikan begitu saja, kan? Hei, Kalian. kenapa? Kamu ingin pedang roh lainnya? Kalau begitu pergi sendiri, aku ingin lihat bagaimana kamu mengatasi mereka. Tuan muda menyuruh membawa pasukan terbaik keluarga Yu ke tempat rahasia untuk mengejar Shen An. APA. Shenan. Kak, ada masalah? Shen An itu siapa sih? Aduh.
Shen An adalah yang kukerahkan semua upaya untuk memintanya datang. Yu Chen, anak nakal ini dia. Dia mau gila, dia. Ketiga cepat, bawa orang masuk ke dalam lembah rahasia bersamaku. Jangan biarkan dia merusak rencana. Kalau kita menyinggung Shen An, keluarga Yu kita akan habis. Cepat, cepat, cepat. Keluarga Yu. Tuan Yu c'est la lup punya roncana dalam dalam. Kenapa begitu panik? Ada apa ini? Lembah rahasia ini bukan untuk anak muda. Kenapa dia membawa begitu banyak orang masuk? Bukan itu maksudku. Kepemimpinan pedang ini benar-benar menyusahkan. Apakah kamu tidak puas dengan kami? Hei, Yueing, kamu mau kemana? Kamu baru saja bahkan aku jadi marah. Apalagi dia. Kamu lihat, dia tampak menjauh dari orang. Sebenarnya dia paling peduli padamu. Sudahlah. Biarkan dia sendiri sebentar. Nanti hibur dia aja. Ayo kita cari dia. Bagaimanapun juga, di sini tidak aman. Hati-hati. Ini. Ini tanda yang ditinggalkan oleh Yu Ying. Rumput darah kekaisaran 1000 tahun. Shen An. Jika dimakan, meningkatkan kultivasi 5 tahun. Sepertinya bulan ini Ying bukan pergi karena marah. Dia pergi membantu kita menjelajah jalan. Ayo kita cari dia. Oke, baiklah. Hei, lihat itu. Shen An, cepat. Buah tiangang. Wah, banyak sekali. Kalau dimakan ini, bukankah akan langsung melampaui batas? Wah, gila. Baru makan 2 suap ke tingkat ketiga. Kesempatan baik seperti ini. Tidak boleh ada yang tersisa. Laporkan ke Yu, ada penemuan. Anak ini seperti belalang, semua habis dimakannya. Nanti harus buat dia keluarkan semua barang bagus. Bukan Yu. Bukankah kamu bilang tempat rahasia cahaya ada banyak sekali harta dan kesempatan? Padahal kita sudah berjalan. Kenapa tidak ada apa-apa? Mengkika. Batu-batu ini harta. Aduh. Tidak mungkin. Tempat ini. Ribuan tahun hanya dibuka 2 kali. Ayahku bilang ada sumber daya tak terbatas di dalamnya. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Rasanya seperti dirampok. Hisha. Mungkin anak buahmu mengumpulkannya lebih awal. Diambil oleh Shen dan SI Pemilizai Tiu. Di keluarga Yu, semuanya berdisiplin ketat. Mereka tidak mungkin melakukan ini. Hei Chi Xiao. Kamu juga makan. Bukankah bunga 100 tanaman ini bermanfaat? Ini spesial ditandai oleh Yu Ying. Jangan disia-siakan. Hang. Bajingan ini, benar-benar ambil semuanya. Ada yang tidak beres. Sepertinya ada yang mengintai kita.
Tidak apa-apa. Barang bagus semua ada di belakang. Kita harus cepat, sebaiknya. Jangan biarkan orang lain dapatkan apa-apa. Astaga, orang ini jahat. Harus biarkan Tuan Muda segera datang. Tuan Muda. Aku kirim. Tuan Muda. Adu. Yu Shao, apa sinyalnya jelek ya? Diam, bodoh. Si Shen An ini Hebat ya. Xiao Yu dan Shisan. hampir sampai ke tingkat keempat yang berbakat. Begitu hening, tiba-tiba hilang begitu saja. Shen Yaoguang. Kalahmu tidak sia-sia. Tidak bagus. Xiao Jiu dan yang lain hilang. Cepat, kita harus lebih cepat. Jangan biarkan Yu Chen bertemu Shen An dan yang lainnya. Kalau tidak keluarga Yu kita akan tamat. Akhirnya, tetap harus bergantung padaku. Itu benar. Berkat kamu juga. Yu Ying. Ini adalah King Xia, Ro Pedang SSS. 1 dari 4 pedang iblis. Menyerap kekuatan dari kontraktor tidak berbahaya. Kontraktor sebelumnya tidak tahu cara penggunaan. Berada di inti rahasia. Tuan bisa mengikat kontrak. Lagi-lagi Rohpedang SSS. Yu Ying. Dia roh pedang. Kenapa dia tanpa tuan? Masih bisa bertahan hidup. Apa yang terjadi? Jangan takut. Mereka adalah. Keluargaku. Kamu bisa percaya mereka seperti kamu percaya padaku. Namaku King Xia. Pemilik sebelumnya menganggap saya tidak berguna dan mengurung saya di sini sebagai inti dari tempat rahasia ini. Di sini dulunya adalah brankas kecil pemilik sebelumnya. tempat rahasia ini. Setidaknya sudah ada ribuan tahun. Lalu bukankah kamu? Yang aku tahu hanyalah, sepertinya aku sendirian di sini sudah sangat lama. Kalian adalah orang pertama yang pernah aku temui selama bertahun-tahun. Kamu bukan pengen roh pedang? Aku sudah bawakan untukmu. Shen An, kamu. Tidak bisa. Kenapa? Hei, maksudmu apa? Kalau King Xia bersedia ikut, itu tentu yang terbaik. Tapi kalau dia tidak mau, bagaimana aku bisa memaksanya? King Xia, mau ikut pergi dengan kami? Benarkah boleh? Awalnya aku kira harus di sini seumur hidupku. Aku ini pedang yang tak bisa melukai. Kalau kalian mau bawa aku pergi, aku akan lakukan apapun. Tentu saja boleh, selama kamu mau, itu yang terpenting. Mereka tidak tahu baiknya dirimu. Saya tahu. Selamat, tuan rumah buat kontrak dengan roh pedang SSS. 1 dari 4 pedang iblis, Kecepatan pelatihan meningkat 30 kali lipat. Tuan rumah membuat kontrak dengan roh pedang King Xia. Mengaktifkan bakat hidup tanpa akhir. Kekuatan roh tuan rumah terserap. akan dikembalikan 2 kali lipat. Bakat dapat ditingkatkan. Kecocokan dengan Yu Ying, kontrak berhasil dengan roh pedang SSS. King Xia. Kuat. Tidak bisa melukai orang, tapi punya banyak kekuatan spiritual. Cocokan. Kamu tahu seberapa besar kekuatan spiritualmu? Sekarang kekuatan spiritualku hanya level ke-6. Tapi tenang saja, aku pasti akan berusaha, pasti akan bermanfaat. Jangan meremehkanku meski hanya level ke-6. King Xia. Kamu benar-benar berkah besar ya. Orang baik dapat balasan baik. King Xia. Kamu bilang ini tempat penyimpanan rahasia pemilik lamamu. Jadi, benda paling berharga di sini. Kamu tahu di mana? Aku tahu, aku akan mengantar kalian ke sana. King Xia akan pergi, tempat rahasia ini mungkin tidak akan bertahan, barang bagus ini. Kita tidak boleh melewatkan, ayo. Pulang. Menurut kalian batu-batu ini ada gunanya besar nggak ya?
Bagaimana kalau kita angkat semuanya? Ada orang datang. Ayo. Apa sih Shen An ini gila uang banget. Sepanjang jalan, tidak ada satu rumput pun yang tersisa untuk kita tutup mulutmu. Harta karun di tempat rahasia ini. Pasti. Semua sudah jatuh ke tangan Shen An. Selama kita bunuh dia, barang-barang itu pasti jadi milik kita. Ya benar kata Tuan Yu. Selama kita habisi Shen An, keluarga Shen ada di bawah kendaliku. Atur formasi. Tuan Muda. Formasi sudah siap. Selama mereka berani masuk, bahkan tingkat 6. Tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Ini adalah batu mistik Tuyuvana. Salah satu harta berharga dari keluarga Yu. Pakai ini untuk latihan lebih efektif. Aku tidak percaya. Shen An itu tidak akan tergoda. Sembunyi. Sekarang ini wilayah kita, masa kita biarkan mereka menindas? Kita lakukan begini, dengarkan aku. Kita perangkap mereka. Sudah lama Shen An belum datang. Apa ini bisa dipercaya? Di sini pusat rahasia. Keimanan mereka pergi, mereka akan lewat sini, mereka datang. Kita sabar menunggu saja. Hei, dia terpancing. Ani. Ada apa ini? Shenen. Bagaimana kamu melakukannya? Sekarang, kalian semua sudah dikepung. Kangxia. Terima kasih kepadamu. Kontrol atas alam rahasia. Mereka menjebak diri mereka di dalam. Terima kasih semuanya atas pujian yang begitu banyak. Yueing, kamu penting. Jika bukan karena kamu, Shen An tidak akan mendapatkan hal penting ini. Biarkan mereka bergegas keluar. Mari kita tangkap mereka semua. Dia. Bukankah ini inti dari tempat rahasia cahaya senja? Kenapa dia bisa bersama denganmu? Namun. Keberuntunganmu berakhir di sini. Benar-benar berpikir Tuan Muda kami tidak punya rencana cadangan? Tak perlu bicara lagi. Cepat bunuh dia untukku. Shen An. Hari ini adalah hari kematianmu. HMPH, Yu Chen si bodoh itu, dia malah menggunakan jimat pedang yang aku berikan padanya. Dia. Apa maksudnya? Apakah ingin seluruh keluarga Yu ikut mati bersamanya? Itu adalah esensi pedang tingkat ke-6 dari kakak besar. Bagaimana bisa Siaeng? Cepat, dapat di depan. Jika terlambat, kita tidak akan cukup waktu. Hahaha. Serangan puncak tingkat 6. Kalian bisa mengontrol formasi, lalu bagaimana? Bisakah kalian menahan kami? Kangxia. Dulu aku pernah berjanji padanya. Di dunia ini cuma aku bisa menggertaknya. Kalian benar-benar cari mati. Hari ini, kalian semua jangan harap pergi. Shenen. Berani bicara besar di depan Tuan Yu. Menurutku, hari ini adalah hari kematianmu. Zhonggang. Zhonggang. Shenan, Bu Numerica semua. Kangxia. Terima kasih. Hisiao. Tolong jaga dia baik-baik. Baik. Adikku yang bodoh. Kenapa kamu begitu bodoh? Ying bilang. Kita adalah keluarga. Aku tidak mau kalian ada masalah. Mati.
Dia hanya sendirian, baru tahap ketiga. Kalau kita semua serang, dia pasti akan kelelahan dan mati. Seerang. Berani sekali. Ayah. Kepala keluarga Yu. Kalian dua orang jahat berani menyerang penatua ketua keluarga Yu kami. Kalian bosan hidup ya? Penatua Quechua. Yu Ying, kembalilah. Shen An, jangan biarkan mereka lolos. Salam hormat, Tetua Shun. Tetua Shun, tenang saja, saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Naaman, dua orang jahat ini. Apa rencanamu untuk menghukum mereka? King Xia. Kamu terluka parah demi melindungi kami, katakan. Bagaimana kamu ingin mengatasi mereka? Kakak Shen An, kamu kan kekurangan barang dunia. Bagaimana kalau kita minta mereka serahkan barang bagus untuk kompensasi kita? King Xia, kamu. Shen An, niat baik King Xia. Dia khawatir kamu ingin membela dia, sehingga tidak meraih keuntungan maksimal. Ikuti saja keinginan dia. Hari ini kalian beruntung, bisa beli nyawa dengan uang. King Xia, kamu tidak perlu lagi menahan diri, kami ada di sini. Tidak akan membiarkanmu diintimidasi lagi. Kakak Shen An, aku pasti akan berguna di masa mendatang. Kesesuaian dengan roh pedang King Xia meningkat 10, bakat diperbarui. Energi spiritual dikembalikan 3 kali lipat. Hahaha. Penatua Shen, ini semua barangnya, ada juga beberapa hadiah permintaan maaf dari keluarga Yu kami. Mohon diterima, haha. Kakak Shen An, banyak barang bagus di sini. Kali ini, sepertinya cukup buat kamu berlatih sampai tahap ke-6. Keluarga Yu adalah kesalahpahaman, tapi Shen Yao Guang dan Xiao Minmin, kalian cari masalah sendiri. Hari ini tidak menghabisi kalian. Sulit untuk menenangkan amarahku. Tidak, ini bukan urusanku. Oh benar, itu Shen Yao Guang. Dia mau membunuhmu, Shen An. Aku mohon padamu, maafkan aku. Kamu. Shenan. Apakah kau berani membunuhku? Jika kau membunuhku, pemimpin klan tidak akan membiarkanmu lolos. Apakah Anda masih anggota keluarga Shen? Membunuh sesama jenis. Namun, itu adalah kejahatan yang Omong kosong ini, keluarga Shen? Apa aku peduli? Cehi Xiao. Hari ini adalah hari pembalasan kita. Ah, Berani. Quechua Suku. Shen Julu. Kau mau menghentikanku? Kau suruh aku berhenti. Apa hakmu menghalangiku? Shenan. Sebagai anggota keluarga Shen, Berani melukai sesama. tidak ada lagi tempat untukmu di Songyang. Keluarga Shen. Kamu berpikir aku ingin tinggal di keluarga Shen? Saat masuk rahasia. Kamu suruh Shen Yao Guang cari kesempatan untuk membunuhku, sungguh mengira aku tidak tahu. Shen Julu, mulai hari ini, aku dengan keluarga Shen, tidak ada hubungan lagi. Kesempatan bagus. Hahaha, Tetua Shen, karena Anda sudah mau keluar dari keluarga Shen. Kenapa Anda tidak langsung bergabung dengan keluarga Yu saya? Urusan Anda ke depannya adalah urusan keluarga Yu saya. Nanti urusan ini, saya pasti akan minta Shen Julu memberikan penjelasan kepada Anda ya. Hahaha. Baiklah. Ketua keluarga Yu. Yu Jinggong. Apa maksudmu? Bagaimana bisa kamu memanggil Shen An itu? Tetua. Hahaha. Orang tua, kamu benar-benar bodoh ya hahaha beberapa hari yang lalu. Tetua Shen. Sebilah pedang menghancurkan arena ujian kalian. Kau mungkin belum tahu. Apa? Itu dia. Haha Shen Juli. Kau membiarkan pengikutmu mencoba mencelakakan tetua keluarga Yu.
kau tidak bisa mengelat. Humph. Dua orang Shen membahayakanmu. Aku sudah menghancurkan kekuatan mereka. Mulai sekarang mereka hanya orang tak berguna. Sedangkan Shen Juli, Mulai hari ini, aku akan meminta keluarga Songyang memutuskan semua hubungan. Elder Shen Anda, puas belum? Atau Anda mau melampiaskan lagi? cukup, putramu sudah dihancurkan. Apalagi yang bisa kukatakan? Ayo, pergi ke rumah Yu. Baik. Nomor 3. Segera beritahu seluruh keluarga Yu. Sambat Elder Shen. Tinggal di keluarga Yu, ya. Tak disangka keluarga Shen punya orang sehebat itu. Aku bahkan ingin membunuhnya. Aku benar-benar gila. Kenapa batalkan pertunangan dengan Shen? Dan pilih Shen Yao Guang? Apakah aku benar-benar akan menikah dengan seseorang yang tidak berguna? Silakan minum teh. Selamat datang, sesepuh Shen. Baru setengah bulan, Shen An sejauh ini. Yueing, dalam setengah bulan, dia jadi pria terkuat. Dia baru tingkat ketiga. Kalau benar-benar bicara, Kamu juga hebat, kakak. Kakak Yueing. Shen An bisa menyimpan energi spiritual di sini. Kalau dihitung-hitung, Dia dihitung setengah tingkat ke-6. Kenapa lebih memihak orang luar? Daripada orang sendiri, Semua, silakan berdiri. Karena sudah berjanji pada Tuan Yu. Pada bencana datang, selama bisa melindungi diri. Pasti saya akan melindungi keluarga Yu. Tinggal 2,5 bulan sebelum bencana. Saya harus memanfaatkan waktu maksimal. Harus menjadi yang terkuat. bisa membawa mereka Qi Xiao. Untuk bertahan hidup. Elder Shen, semua sumber daya keluarga Yu sudah siap. Anda baru memulai jalan kultivasi setengah bulan, sudah menembus 3 tingkat. Kecepatan seperti ini sangat jarang terlihat. Di masa depan, ketinggian yang Anda capai pasti akan tak terbayangkan. Kepala keluarga Yu, Yu Chen adalah anak Anda sendiri. Anda melumpuhkannya, tidak perlu. Cobalah cari cara agar dia bisa berlatih lagi ya. Penatua Shen. Makasih banyak. Dengan sumber daya dari keluarga Yu, berlatih jadi lebih cepat. Sebentar sudah sampai tingkatan keempat. Santuan Shenon. berkontrak dengan roh pedang Cheoseong, tingkat SSS pertama dari 4 pedang iblis. Yueing dan King Xia roh pedang tingkat SSS, 2 dari 4 pedang iblis. Salah satu dari 4 pedang iblis. Bakat penguasa pedang tingkat 2, setiap kali Tuan berkontrak dengan satu roh pedang, kecepatan latihan akan meningkat 10 kali lipat. Kecepatan latihan 40 kali lipat, ditambah oleh batu Xuanming 7 warna. Darah dan energi penuh tingkat 3. Kecepatan pemulihan darah dan energi meningkat 50 kali lipat. Talenta dapat ditingkatkan dengan kecocokan dengan Qi Xi. Saat ini host berada di tahap keempat, dapat menggunakan 64 pedang. Talenta dapat ditingkatkan dengan tingkat kecocokan dengan Yueing. Ketahanan tingkat 2, energi spiritual yang dihisap oleh King Xia dikembalikan 3 kali lipat. Talenta dapat ditingkatkan dengan tingkat kecocokan dengan Yueing. Kedatangan saya kali ini adalah atas perintah Aliansi Jalan Kebenaran. Mencari pedang iblis yang tersebar. Masalah ini terkait dengan bencana besar dunia iblis. Apakah kalian tahu ada berita apa? Zheng Dao menguasai 13 provinsi negeri. Kita tentu saja bersatu padu melawan bencana iblis. Pedang iblis yang Anda sebutkan, kami juga sudah mendengarnya. Cepat katakan.
Kakak Xiongqing. Sebelumnya, keluarga Shen memiliki seseorang tidak berguna terikat roh pedang jahat. Saat digunakan, menyerap darah segar. Dalam setengah bulan, berhasil melewati 3 tingkat. Sangat mencurigakan. Paman Xianqing. Sebelumnya melawannya, dia menghancurkan kultivasiku. Camus. Kamu harus membela kami. Sungguh keterlaluan. Mengandalkan pedang iblis untuk menindas sesama. Orang ini harus dihapus. Pedang iblis juga harus dihancurkan. Secarandia. Dimanadia. Keluarga Yu. Paman guru Xuanqing itu ya, Min sebelumnya adalah tunangan Shen An. Ada beberapa hal. Sebaiknya Anda bicara baik-baik dengannya secara pribadi. Keluarga Yu. Hanya sebuah keluarga yang punya pengaruh di Songyang. Bencana besar akan datang, aliansi jalan yang benar. Akan menggabungkan semua sumber daya keluarga. Beberapa Arilajikita pergi ke Keluargayu. Min, kita pergi bicara baik-baik tentang Shen An. Ewan. Aku. Ah. Obat ini cukup untuk membuatmu kembali ke jalan kultivasi. Untukmu. Ah. Shen An, bukankah kamu sangat senang? Saat aliansi jalan lurus yang mengatur semua kultivator datang, aku ingin lihat bagaimana kamu menghadapinya. Kakak Shen An, rapatnya membosankan, lebih baik kita berlatih. Tetua Shen ini telah mencapai terobosan, sudah ke tahap keempat. Benar-benar aneh. Elder Shen, aliansi orang baik mengirim orang ke Songyang kita. Denga mereka ingin menyatukan semua keluarga dan menyerahkan sumber daya, orang-orang, dan senjata untuk menghadapi bencana besar. Keluarga Yu kita sudah menetap di Songyang selama 100 tahun. Kami tidak campur tangan urusan keluarga lain. Aliansi orang baik mereka datang dan ingin menyatukan Songyang. Bahkan meminta setiap keluarga menyerahkan semua, ini benar-benar terlalu. Apa itu aliansi orang baik? Tuan Shen, Anda mungkin tidak tahu. Aliansi Zhengdao adalah organisasi yang menguasai 13 provinsi 9 wilayah bagi para praktisi. Syarat masuk adalah tingkat kelima. Namun, dalamnya sangat tidak teratur, banyak orang yang berpura-pura melakukan kejahatan. Mereka bilang buat bencana besar, mungkin ingin merampok sumber daya keluarga besar kita di Songyang. Belakangan ini, sudah menggunakan banyak sumber daya keluarga Yu. Saya jadi merasa tidak enak. Ada orang lagi mau datang kasih hadiah. Sebenarnya, tuan saya sebelumnya adalah anggota aliansi Zhengdao. Di dalam aliansi, sedikit mendukung jalan benar. Hampir semua orang sisanya punya motif tersembunyi untuk popularitas dan keuntungan. Karena diantar langsung ke rumah kita. Kalau begitu, Shen An, kau harus memberi pelajaran yang setimpal kepada aliansi jalan kebenaran yang disebut-sebut itu. Qingxiat est là, dit Panjaras, c'est la main empire Séributin. Kebencian ini. Kita harus melaporkannya untuknya. Kepala keluarga Yu. Tentara datang, kita menghadang. Air datang, kita membendung. Mereka sedang datang. Kalau begitu, mari kita sepakat. Kita tidak bisa hanya berdiri diam dan menyaksikan keluarga Yu dijarah. Yang dikatakan Tetua Shen benar. Xuanqing dari aliansi Zhengdao. 10 tahun lalu dia sudah di tingkat ke-7. Tetua Shen, Anda katakan ini gampang. Bagaimana menghadapi ini? Ja. Tetua Shen. Meskipun Anda jenius, Anda baru saja mencapai tingkat ke-4. Membawa keluarga Yu kami melawan aliansi Zhengdao. Apakah ini sedikit? Kakap, semua, diam. Bagaimana kata Tetua Shen, kita lakukan saja. Keluarga Yu sungguh tidak tahu diri.
Berani menolak integrasi aliansi kita. Baik, sangat baik. Maka dari itu, keluarga Shen kalian akan menggantikan keluarga Yu menjadi keluarga terbesar di Songyang. Hahaha, terima kasih kakak Swan King. Paman Shenqing. Banyak yang mengikuti keluarga Yu melawan. Butte Kanto Dengan Marika? Biar mereka tahu betapa kuatnya aliansi kita. Bagus hahaha. Ah. Yao Guang. Kamu sangat baik. Mimin juga bilang padaku. Situasimu sebelumnya dengan Shen An. Aku sudah Tulkan pedang Ua Tukmu. Sekarang, dia sudah menjadi AO tingkat roh pedang. Satu langkah lagi sampai tingkat S. Nanti. Saya akan merekomendasikanmu kepada pemimpin aliansi. Agar kamu resmi menjadi anggota aliansi Jalan Lurus. Terima kasih, Paman Muda Swan King. Berkat obat mujarab dari Paman Muda, kekuatan pulih dan meningkat. Sekarang sudah mencapai tingkat 6. Menghadapi Shen An dan keluarga Yu, saya bersedia memimpin serangan. Shenan. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan jatuh ke kondisi ini. Kali ini kamu pasti mati. Tetua Shun Minum Te. Ah. Apakah ini adalah pedang tingkat 10 yang menembus kekosongan? Di dunia ini ada orang dengan kekuatan seperti itu. Tak banyak orang yang mungkin seperti ini. Energi balik Kingxia, cepat ke tingkat kelima. 2 bulan lagi kehancuran besar. Aku pasti bisa membawa mereka untuk bertahan hidup. Keluarga Yu kalian dalam masalah besar, biarkan aku keluar. Diam. Jika keluarga Yu kita hancur, kamu juga akan terkubur bersama. Paman ketiga. Leluhur keluarga Yu telah menekan naga jahat ini selama 300 tahun. Seluru Songyang Bergantung pada Kilo Agayu. Keluarga lainnya, bahkan digabungkan pun bukan tandingan kita. Seharusnya kita menelan keluarga lain sejak awal. Ayamu. Tidak suka mendengar bicara seperti itu. Kilo Agayu menjaga Songyang. Adalah tanggung jawab kita, HMPH. Sekarang beres, aliansi Jalan Lurus sudah datang. Ayahku, masih harus patuh pada Shen An untuk melawan, maka keluarga Yu kita akan menjadi contoh untuk ditakuti. Bagaimana perintah pemimpin keluarga, kita tinggal ikut saja. Jangan bikin aku marah. Tidak peduli bencana apa. Aku akan melepaskan naga jahat sekarang. Yakan semua orang mati bersama kita, ayah. Xiao Chen, jangan bicara sembarangan. Naga jahat ini sudah mencapai tingkat 10 sekarang. Dulu leluhur kita mengorbankan nyawanya untuk menyegelnya, jika kamu melepaskannya, itu mungkin. Bencana yang tidak kalah dari iblis langit. Mari kita pergi setelah memberi perlu diskusi dengan keluarga besar lain tentang cara menghadapinya. Aliansi Zengda datang. Ayo. Kalian dari dunia iblis, kalian datang untuk menyelamatkanku. Naga iblis ini ternyata kenal dengan Qi Xiao dan yang lainnya. Qi Xiao. Bilang membunuh naga iblis ini dan ambil mutiaranya, aku bisa langsung mencapai terobosan. Iya. Naga iblis tingkat 10 ini selama 300 tahun menyusahkan selagi dia tersegel. Kalau kamu menyingkirkannya, bisa menghilangkan ancaman bisa mendapat bola naga juga adalah hal yang bagus. Hahaha, kalian juga ingin membunuhku. Sejumlah sampah yang belum mencapai tingkat ke-6. Kakak Shen An, dia sepertinya meremehkan kita. Cari mati. Tingkat 10. Pas sekali. Lihat apakah aku bisa membunuh yang tingkat 10. Ah.
Kamu bukan dari sini. Dia ternyata tahu aku penjelajah waktu. Kabur dari naga jahat. Keluarga Yu memelihara 3 ratustan. Hanya untuk sehari bisa menaklukkannya. Sekarang mati gara-gara kamu, tidak takut keluarga Yu mencarimu? Ah. Astaga. Kabur. Ayah. Aku memberi makan binatang ini dengan paman ketiga, naga besar ini. Kenapa tiba-tiba menghilang? Mungkinkah itu Shen An? Berapa lama ini? Kenapa dia tiba-tiba mencapai tingkat ke-6? Cepat sekali. Tuan Yu. Awalnya kukira pilar utama 3 keluarga besar kita adalah Anda. Kenapa seorang junior bisa duduk di tempat utama? Serikat Kebenaran bermaksud mengintegrasikan Songyang, bersatu untuk kemandirian keluarga. Tapi keluarga Yu kalian tidak boleh seenaknya. Hahaha, Serikat Kebenaran kita mengintegrasikan Songyang. Untuk melawan malapetaka iblis, kalian berontak seperti ini. Sungguh egois. Saya sarankan kalian lebih baik serahkan sumber daya keluarga. Terutama kamu, memiliki pedang iblis. Sudah terjerumus, saya sarankan kamu kembali berpikir benar, serahkan pedang iblis. Hahaha, kalau kami tidak mau bagaimana? Pedang iblis. Kalian bilang itu pedang iblis, ya pedang iblis. Lalu saya bilang kalian ini iblis langit. Kalian tidak setuju. Kalau begitu kita tanding sampai kalian. Apakah ini sebut aliansi kebenaran? Hanya tahu memaksa dengan kekuatan. Melakukan hal seperti ini juga disebut benar? Mau bertarung. Aku bisa membunuh naga jahat di tingkat 10. Apalagi beberapa pengecut ini. Baiklah. Kalian mau bertarung? Ayo bertarung. Bukan, kamu salah paham? Ini Xuan Qi. 10 tahun yang lalu sudah mencapai tingkat ke-7. Yang paling hebat di Songyang adalah ayahku. Berada di tingkat ke-6 selama puluhan tahun. Bagaimana bisa bertarung? Shen An, kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu harus tahu, sekarang Yao Guang sudah mencapai tingkat ke-6. Mengandalkan pedang rusakmu, apa gunanya? Perbedaan tingkat tidak bisa diatasi dengan benda luar. Kenapa kata-kata ini terasa familiar? Shen Yao Guang. Tingkat ke-6. Bagaimana mungkin? Hari ini tampaknya akan berakhir buruk. Kalau begitu, kita bertarung sesuai kata-kata Shen An. 2 dari 3 pertandingan, jika kita menang. Kalian semua keluarga besar, serahkan segalanya dengan patuh. Shen An, semua masa lalu akan aku balas sepenuhnya padamu. Kamu akan menyesal keluar dari keluarga Shen. Kak Shen An, mereka sangat membosankan. Sebaiknya kamu habisi saja mereka semua. Bagaimana melawan? Di antara kita di tingkat, Hanya ada kepala keluarga Yu. Dia harus melawan semua orang sendirian? Seandainya tahu, menyerah lebih awal. Bisa membuat beberapa syarat. Jika kalah sekarang, itu akan sangat memalukan. Kalian yang disebut aliansi kebenaran tidak bertindak pantas. Tidak memikirkan cara menghadapi malapetaka, malah di sini menguras rakyat, mengincar sesama orang sendiri. Saya lihat, kalianlah yang jahat. Orang sekarat berani bicara sombong. Seyatidak Mangerta Kanakanak Muda. Biarlah Yao Guang bertarung denganmu. Baiklah. Kebetulan dendam lama dan baru, diselesaikan sekaligus. Tetua Shen, Anda baru mendapatkan terobosan ke-6, sedangkan dia Shen Yao Guang. Dengan petunjuk aliansi jalan benar, sekarang berbeda. Biarkan saya yang lebih tua mencobanya. Ayah. Yang Gan. Usiamu tua. Kalau terjadi sesuatu, bagaimana dengan keluarga Yu? Kepala keluarga, Masalah ini ulah anak itu. Dia harus menanggungnya sendiri. Diam. Sekelompok pecundang. Tak punya nyali untuk naik panggung. Bagaimana bisa menyalahkan orang lain?
Kakakku Shen An menghadapinya dengan mudah. Kalau kalian gak percaya, nanti lihat aja bakal kena batunya. Techuan. Keluarga Yu yang tua, mulai sekarang diserahkan kepada Anda. Anda nggak perlu bicara lebih banyak. Keputusan saya sudah bulat. Jangan buru-buru. Yuang. Keluarga Shen sudah tertindas oleh keluarga Yu kalian ratusan tahun. Mulai sekarang, Songyang milik keluarga Shen. Udah tua begini masih cari ribut. Sebelumnya kamu yang membuatku tidak berguna. Hari ini, aku juga akan membuatmu tidak berguna. Shen An, hebat membiarkan pria tua menggantikanmu dipukul. Jangan banyak bicara. Identifikasi pedang roh tumbuh, Anhua. Saat ini berperingkat A. Setelah kontrak, kekuatan tuan rumah bisa ditingkatkan. Hebat juga nih aliansi kebenaran. Pedangnya hancur berkali-kali. Apa masih bisa diperbaiki? Ah, Shenen. Kamu yang berikutnya. Aku bukan sampah seperti kamu di level 6. Pedang Anhua sudah level A+. Di seluruh Songyang, tidak ada pedang yang lebih kuat darinya. Kepala keluarga Yu, bersiaplah untuk mati. Yang Gan. hanya ini. Baiklah Tuan Yu, yang perlu saya lihat sudah jelas. Silakan istirahat. Hari-hari. Yao Guang, dia baru sampai tingkat 6, bukan tandinganmu. Jangan takut padanya. Saya kira kamu hebat sekali. Ternyata baru tingkat 6. Dulu kamu mempermalukan saya. Hari ini, saya akan membalas semuanya. Ayah, Shen An ini tidak. Kenapa alam keenamnya tetua Shen berbeda denganmu? Seberapa kuat dia sebenarnya? Aku tak berani berspekulasi. Hanya bisa mengatakan, dia sangat mendalam. Kalian menang? Keluarga besar di Songyang dikuasai oleh aliansi jalan lurus kalian. Jadi jika kami menang? Di babak pertama, Yu Jinhong kalah. Jika kalian menang, persyaratan apapun boleh kalian ajukan. Kalau aku menang, aku ingin keluarga Shen menjadi budak keluarga Yu. Apa yang diambil aliansi jalan lurus dari beberapa keluarga besar, harus dikembalikan padaku. Aku khawatir kau punya nyawa untuk menentukan harga. Tidak ada nyawa yang bisa diambil. Yao Guang membunuhnya. Shenan. Aku akan datang. Sebelumnya, pedang dikendalikan oleh Qi. Khawatir tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Kini, dengan powerbank Xia yang menawarkan keuntungan 3 kali lipat. Yueing menawarkan daya tahan baterai yang sangat lama. Yao Guang, selesaikan ini dengan cepat. Ini hanya pedang terbang. Gunakan jurus pamungkasmu. Hanya itu yang kamu punya? Shenen. Kalau begitu, kamu tidak jauh dari kematian. Gerakan disebut membalas dendam kebencianku. Saya akan menjembalikannya kepada Anda dalam keadaan utuh. Sinar bulan.
Hati-hati. Chi Xiao. Karena dia bertekad untuk mati. Jadi hari ini kita akan mengabulkan keinginannya. Selamat menikmati. Ini adalah pedang sihir Chi Xiao. Sihir atau dewa, aku sendiri yang tentukan. Shen Yao Guang. Hari ini, pedang ini adalah balas dendammu selama bertahun-tahun. Tidak. Ini adalah tingkat ke-10. Kamu hanya tingkat ke-6. Tapi bisa menghasilkan kekuatan tingkat ke-10 dengan satu tebasan. Berani bilang pedangmu bukan pedang sihir? Cepat, serahkan segera. Pedang iblis tidak boleh ada di dunia. Kau mau aku menyerahkan Chi Xiao kepada kamu? Kau bilang serahkan, langsung serahkan. Besar sekali mulutmu, Liga Kebenaran. Yao Gang, dia. Dia ternyata kalah. Benar-benar lenyap. Tingkat ke-10. Aku menolak menikah dengan seseorang di tingkat ke-10. Pedang iblis membuat orang tersesat. Kalian ingin melihat bencana datang? Cepat ikut aku. Tunduk padanya. Jika kalian tidak patuh, Persecutula Dangan Iblis. Itu artinya melawan aliansi kebenaran. Mange-lui Arcan Perinta Pemusna en Iblis. Sonjiang Kalian. Akan punah. Iblis Langgit. Kaulah iblis yang sebenarnya. perintah pembasmian iblis, Song yang tidak akan berbaikan dengan aliansi jalan benar. Siapa yang berani bersatu denganmu untuk melawan tetua Shen? Bukankah kamu sudah mencapai tingkat? Menang 2 dari 3 pertandingan terakhir. Ayo, kamu bisa datang. Tidak. Aku menyerah. Keluarga Shen Akan, Tinduk Kepada Keluarga Yu. Didalam Signada la Koleksi Berarga, Seya Selama Seributin. Semua, kuberikan padamu. Kamu tahu bersikap, aku akan bertanya satu pertanyaan terakhir padamu. Kamu bilang pedang iblis. Apa maksudnya? Aku akan bicarakan, aku akan katakan semuanya. Elle des Shen. Tolong en punila. Pemimpin aliansi kebenaran kita sudah mencapai peringkat ke-10, bisa mengetahui takdir. 1 bulan yang lalu, dia pernah merasuki masa depan. Menyaksikan sendiri iblis luar mengguncang daratan segala hukum, kehidupan menderita. Maka dia menyuruh kami mengawasi pedang iblis. Iblis dan pedang iblis saling melengkapi. Kalau bisa, menghancurkan pedang sihir saat bencana datang, mungkin saja. Benkana Akan Beranti. Elder Shen, Kita. memutus hubungan dengan aliansi jalan kebenaran. Bagaimana kalau? Orang tua ini berani sekali, ya? Bukannya sebelumnya takut setengah mati? Elder Shen, kita sudah mengantar Xuan King kembali ke kampung halamannya. Syukur kepada tetua Shen yang menghabisinya dengan satu tebasan. Kalau tidak, aku dan kakak mungkin belum tentu bisa mengatasinya. Tetua Shen, salahku yang buta. Tolong jangan diambil hati, kami di Songyang bergantung padamu. Atau kita akan jadi budak aliansi jalan benar. Cepat bangkitlah. Tetua Shen, seharusnya aku tidak meragukanmu. Sebelumnya malah bersama Shen Yao Guang menentangmu. Aku benar-benar pantas mati. Berpura-pura, munafik. Menyebalkan. Saudara-saudara, hari ini, semua yang hadir di sini pernah menjadi musuh persekutuan Bahit. Jadi, itu artinya kita ada di kapal yang sama. Saya sarankan, mulai sekarang, Penatua Shen, sebagai pemimpin Songyang kita, dengan dia di dalam, baik Tianmo maupun persekutuan baik, tidak perlu ditakuti. Orang tua ini cerdas sekali. Sekarang saya harus memimpin seluruh Songyang untuk bertahan. Penatua Shen. Keluarga Shen dan Zhao seringkali menyinggung Anda. Saya sarankan untuk mengusir mereka dari Songyang.
Aku tidak sengaja. It semua mereka yang memaksaku. Aku salah. Maafkan aku. Pergi. Keluarga Shen mulai sekarang menjadi pelayan keluarga Yu. Sedangkan keluarga Zhao, biar saja. Shinin. Mantra penyelamat Xuan King ternyata diberikan padamu. Dia gugur di Songyang. Pedang Iblis Chi Xiao Yue Ying Den King Xia. Kamu adalah. Aliansi Jalan Benar Yin Kuo. Kamu adalah pemimpin aliansi. Ketua aliansi. Bantu saya membalas dendam untuk paman guru Shenqing. Kenapa tidak melihat sendiri? Ku. Ini adalah. Kamu dulunya adalah tubuh suci. Dihancurkan berulang kali lalu berevolusi. Sekarang telah menyatu dengan pedang. Kamu hanya selangkah lagi dari tingkat, hanya tinggal satu langkah terakhir. Aku adalah pemimpin aliansi Jalan Benar, memikul tanggung jawab melawan iblis surgawi. Shinin. Rasa sakit darimu, kubalas 100 kali lipat. Balasan dendam tiada akhirnya, mengapa tidak tinggalkan kebencian dan bersamaku melawan iblis surgawi? Shen An adalah Tianmo bukan begitu, Tianmo itu makhluk luar angkasa. Kau dan Shen An sama-sama orang keluarga Shen, mana mungkin Tianmo, aku sudah memanggil. Pemimpin 13 provinsi di Jiuzhou. Dalam 10 hari berkumpul di sini. Kebetulan aku ingin bersama. Teman kecil keluarga Shen membahas cara menghadapi bencana besar. Yao Gua, Punitia. Aku jadi jiwa pedang tingkat S, serap kekuatannya, kita naik ke tingkat 10. Di dunia ini, tidak ada lawan lagi. Menyembunyikan niat jahat. Kalau bukan karena bencana besar akan datang, aku pasti tidak akan menahanmu. Shen An, harus ke persekutuan jalan lurus 10 hari lagi, bahas cara hadapi iblis langit. Ini jelas seperti perjamuan Hongmen, tetua Shen, sebaiknya tidak pergi, ya kan? Tetua Shen, kami menyelesaikan orang-orang dari persekutuan jalan. Mereka mengundang orang dari 13 provinsi di Jiuzhou untuk berkumpul. Ini jelas. Memiliki maksud tidak baik. Ya. pergi. Aku sudah mencapai tingkat ke-7 selama ini. Mereka ingin berbuat buruk padaku. Aku masih punya kekuatan untuk melawan. Kalau aku tidak pergi, kita benar-benar akan jadi sasaran semua orang. Shen An, tinggal 10 hari lagi. Bagaimana kalau kita manfaatkan waktu untuk capai tingkat lagi? Ketua Aliansi Jalan Sejati meramalkan kedatangan Iblis Langit. Apakah Iblis Langit dari luar negeri? Benarkah itu aku? Bagaimana aku bisa membawa Qi Xiao dan yang lainnya untuk bertahan hidup? Sejak Shen An datang dari Xuan King, aku sudah tahu. Aku, Yu Ying, dan King Xia. Kami semua adalah pedang iblis. Aku sangat takut. Takut kali ini kamu pergi, nasib akan buruk. Tapi aku juga takut. Aku tidak bisa melihatmu lagi, tidak bersama denganmu. Tenang saja, aku pasti tidak apa-apa. Aku sudah berjanji pada kalian, akan membawa kalian melewati bencana ini. Diam. Tingkat, level 8-nya. Tuan rumah, level 8, Shen An, tingkat 8, kontrak dengan roh pedang. Qi Xiao roh pedang SSS, puncak 4 pedang magis. Yu Ying roh pedang SSS, salah satu dari 4 pedang magis. King Xia roh pedang SSS, 1 dari 4 pedang magis. Bakat, Master Pedang, tingkat 3, berkontrak dengan roh pedang meningkatkan latihan 10 kali lipat. Kecepatan latihan meningkat 10.
Kecepatan latihan 100 kali lipat dibantu obat mujarab. Pemulihan darah tingkat 5, darah tuan rumah pulih 200 kali lebih cepat. Pemulihan darah meningkat, bakat meningkat melalui kecocokan dengan Qi Xiao. Dengan kecocokan Qi Xiao meningkat, menggunakan pedang Qi tingkat 3, tingkat 8. Dapat menggunakan 250, bakat dapat ditingkatkan melalui kecocokan dengan Yu Ying yang meningkat. Sheng Shengbu 11 tingkat 3, 4 kali kembali kekuatan spiritual yang diserap King Xia. Bakat dapat ditingkatkan melalui keserasian dengan King Xia. Tingkatkan melalui keserasian dengan King Xia. Ayo, biar aku lihat jamuan ini. Sebenarnya bagaimana? Pemimpin Song yang sekarang, bukan, Shen An? Sila Khan duduk. Aku adalah pemimpin aliansi jalan kebenaran. Yuin Kuang. Pemimpin Yin. Mengapa Anda memanggil kami ke sini? Tuan Semua adalah tokoh hebat di Idaratan Wanfra. Kalian adalah pemimpin dari 9 provinsi, 13 wilayah. Kini, Iblis Langit akan segera tiba. Ingin menggabungkan kekuatan kita untuk menghadapinya bersama-sama. Tuan Yin, Anda selalu mengatakan iblis langit akan datang. Apa itu iblis langit? Benar. Iblis Langit Adalah tamu dari luar angkasa. Membawa pedang iblis. Ancaman bagi seluruh dunia. Shen Xiao Yu. Menurutmu, aku benarkan? Qi Xiao. Yue Ying. King Xia. 4 pedang iblis. Kamu punya 3 di antaranya. Kalau dibiarkan, takutnya Shen Xiaoyu, kamu akan masuk jalan iblis. Ketua Yin. Apa maksudmu? Saudara Shen. Menurutku, Kau berbakat luar biasa. sebaiknya kembali ke jalan yang benar. Agar tidak membangkitkan amarah. Memintaku meninggalkan Qi Xiao Yuying dan King Xia, itu mustahil. Aku telah bersumpah untuk tidak meninggalkan mereka. Jika ini adalah jamuan perpisahan. Kalau begitu, Anda harus mempertimbangkan dengan saksama apakah Anda mampu mempertahankan saya di sini. Shen Xiaoyu. Jika aku menjadi iblis, kau bisa membunuhku. Bagaimana dengan ini, teman muda Shen? Kau menusukku dengan pedangmu. Jika aku tidak bisa menghentikanmu, Anda boleh pergi. Jika kamu tidak bisa menyakitiku, hanya 3 pedang iblis ini. Meninggalkan. Kami tidak akan berpisah dengan Shen An. Kau cari mati. Tingkat 10. Pedang iblis ini memang luar biasa. Shen, teman kecil, pergilah. Apa maksud orang tua ini? Paman Yin, kenapa begini? Paman Yin. Tidak apa-apa. Shen Xiao tidak terjebak dalam kegelapan. Malah berhasil mengendalikan sifat jahat itu. Daripada menghancurkan pedang jahat. Lebih baik biarkan pedang jahat digunakan secara maksimal olehnya. Dia mungkin adalah harapan untuk mengatasi bencana besar ini. Peu m'importe. Tadi jelas kamu bisa. Membalaskan dendamku, kenapa tidak melakukannya? Kalau begitu, Kalau begitu, pergilah dan matilah. Dazar Bajangon. Tuan Yin. Melahap semuanya, bisa menembus ke level roh pedang SSS. Anda bisa menjadi satu-satunya di dunia mencapai alam ke-11. Tuan. Kalau begitu, jangan pergi.
Hahaha. Shannon. Aku mau kamu mati. Shen An adalah iblis luar dunia. Pimpinan provinsi Jiuzhou dibantai. Pemimpin Yin tewas dalam pertempuran. Para pejuang keadilan dunia, ikuti aku membasmi iblis. Shen An adalah iblis luar dunia. Shen Yaoguang. Terdeteksi salah satu dari 4 pedang iblis, yaitu Anhua muncul. Anhua. Ikuti aku membasmi iblis. Iblis benar-benar muncul. Penatua Shen, aliansi kebajikan terbelah dua. Setengahnya mengikuti Shen Yaoguang dengan dalih membasmi iblis dan ingin membunuhmu. Sisanya, semua ada di sini. Shen Yaoguang sebenarnya tersesat. Di 13 provinsi yang menentangnya, dia akan menghancurkan dan menghanguskan kota. Kalau bukan karena Penatua Shen menyelamatkan tempat, dunia ini mungkin sudah jadi tanah hangus. Awalnya saya ingin membawa kalian bertahan di tengah bencana. Tapi tak terpikirkan bahwa yang disebut iblis langit itu ternyata aku. Bencana ini ternyata Shen Yaoguang. Tampaknya pertarungan ini harus ada hasil akhirnya. Shen Yaoguang capai tingkat ke-11. Mungkin saja kita bukan tandingannya lagi. Hanya mati saja. Asalkan bisa bersama kakak Shen An dan semua orang, aku rela melakukan apa saja. Penatua Shen, berikan perintah. Sekarang setengah dunia mendengar perintah Anda. Pertempuran ini, Kita lawan Shen Yaoguang sampai habis-habisan. Habis-habisan. Perang tak henti, korban berjatuhan. Bisa lebih sedikit orang mati, maka lebih sedikit yang mati. Jangan lakukan pengorbanan sia-sia, Shen Yaoguang. Orang yang dia ingin bunuh adalah aku. Yang bisa membunuhnya. Hanya aku. Mimpi yang diramalkan sistem. Seperti ini, mengungguli ribuan biksu. Harapan. Semoga bisa menang. Dalam hidup atau mati aku akan bersamamu. Jangan takut. Kakak Shen An. Kita pasti bisa menang. Pedang-pedang ini. Dari para kepala suku. Wanita, anak-anak, semua orang. Hanya ingin bertahan hidup. Pertempuran ini. Cuma bisa menang. Tidak boleh kalah. Shannon. Akhirnya kamu mau keluar untuk mati. Tianmo. Serahkan nyawamu. Tianmo. Serahkan nyawamu. Bagaimana mungkin? Aku sudah mencapai tingkat ke-11. Bagaimana kamu bisa menyakitiku? Aku tidak bisa melukaimu. Keinginan orang-orang. Cukup untuk menghancurkan. Aku korbankan nyawaku untuk pedang. Bagaimana mungkin kamu bisa menahannya? Shen An. Kakak Shen An. Cepat bangunlah. Kita menang. Tapi dia tidak bisa melihat. Dia pasti akan bangun. Selamat, tuan rumah melewati bencana besar. C'est un Lajibenkana Kimpa akan datang. Jika tuan rumah tidak bisa, benuawan FA akan lenyap. Aku sudah tak terhitung berapa kali. Apakah sistem itu memberiku ancaman hidup mati? Memaksa sampai di titik ini. Tapi aku Benar-benar tidak sempat berpikir lebih jauh. Shannon. bencana keempat akan datang. Cepat panggil semua orang untuk menemuiku.